teman-teman Mata Garuda Bali semua, kita akan segera live sama Iluh Buleleng. Halo, Halo Kak Wanda, selamat halo. sore. Selamat sore. Waduh, kalau Suaraku gimana? kalau Kedengeran nggak di sana? kedengeran jelas, kedengeran jelas. Suaraku Oh ya, kedengeran jelas nggak? iya kedengeran kok. Oke, kalau live sama YouTuber tuh beda ya, udah nggak pakai headset yang ada kabel-kabelnya, udah pakai mikrofon Iya, yang pro. ya kebetulan ada aja alatnya. Ini mungkin kasih sebagai pembukaan nih, Kak Wanda mungkin bisa kasih salah satu dongeng terbaru atau dongeng yang paling banyak di like deh. Cerita dikit Oh atau iya, dongeng yang kita dongeng yang banyak di diceri. like itu justru yang aku kan biasanya dongeng pakai bahasa Indonesia. Cuman waktu kemarin tuh coba dongeng pakai bahasa Bali dan itu yang lebih banyak di like. Mungkin Wah, karena jokesnya dapet kayak gitu-gitu. dapat feelnya. Oh ya, kita belum kenalan Iya. aja udah mau ngobrol ke topik aja langsung. Mungkin kita kenalan dulu ya. Halo teman-teman semua yang lagi gabung, kita dari Mata Garuda Bali, saya Nikade atau bisa dipanggil Bedon, panggil dia juga. Hari ini dapat amanah buat moderatorin Kak Mhm. Wanda atau yang lebih Iya. dikenal dengan Iluh Buleleng. Mungkin Iya. kakak-kakak sekalian bisa langsung eh, follow IG-nya Wanda Fuli sama IG Iluh Buleleng ya Kak. Iya. Juga bisa lihat YouTube channelnya yang penuh materi edukasi lewat cerita. Oke, Iya, mantap baca mantap. cerita Iluh Buleleng. Baca cerita Ilu Bule yang ada websitenya juga ya. Halo Kak Ugi, Kak Dwika, wah Ada sih, berarti tapi kita belum dari update. wah mantap mantap mantap. Oke, mungkin kita habis kenalan, kenalan dulu lebih dalam kali ya Oh iya. sebelum didongengin. Gimana sih awalnya Kak Wanda ini bisa kepikiran kok rajin suka ngedongeng gitu atau suka Mhm. cerita? Ya, awalnya sih itu karena tuntutan di tempat kerja ya. Jadi kayak pengembangan dirinya memang ada sesi untuk mendongeng. Jadi saya kerja di Yayasan Gemah Ripah Pacung di Tejekule. Dan biasanya kita tuh punya sesi mendongeng untuk anak-anak yang usia PAUD itu setiap seminggu sekali secara bergiliran gitu. Kemudian ada juga sesi untuk mendongeng jenjang SD dan SMP-nya. Itu semuanya dikemas, dongeng itu fungsinya adalah untuk apa ya, sebagai bahan awal gitu untuk masuk ke topik tertentu, topik-topik baru kayak gitu. Hmm. Jadi Ya. kalau yang didongengin di tempat kerjanya Kak Wanda ini anak-anak SD sampai anak-anak SMP. Biasanya yang rutin setiap minggu itu yang PAUD. Jadi anak-anak PAUD itu karena dia masih kecil itu kan, jadi setiap hari mereka akan mendapatkan satu sesi setelah makan makan paginya mereka itu satu dongeng setiap hari gitu. Dan untuk SD dan SMP itu biasanya tergantung materinya. Jadi kalau ada materi yang menarik untuk dibawakan dengan cerita, kita menggunakan cerita gitu. Wih, mantep nih. Wah, ibu guru. Wih, mantep. Berarti ini kesehariannya guru yang bisa dongeng ya? Wih. Iya, sebetulnya teman-teman kerja semuanya bisa dongeng gitu. Cuman yang ngupload-ngupload gitu ya saya dan ada juga channel untuk apa namanya? Channel yayasan itu namanya BSD Bali gitu. Apa Itu juga ada dongeng dan komunitasnya kegiatan berarti ya, anak-anak. Kak Wanda? Komunitas enggak sih, kita jadi bentuknya itu yayasan dan kita ada punya dua program pendidikan itu yang pertama yang pendidikan anak usia dini dan yang kedua itu namanya program bermain sambil belajar. Jadi itu programnya adalah bermain sambil belajar itu program untuk anak-anak SD dan SMP di sekitaran Tejakule sih. Karena biasanya yang jauh dari Tejokule itu nggak bisa ke sini gitu karena kendala transportasi. Waduh, mantep banget.
Iya. Mungkin dicontohin dulu deh dongengnya. Ini kayaknya viewersnya udah pada nggak sabar pengen didongengin. Oke, dongeng ya. Saya pilihin cerita dari buku karya teman-teman di Yayasan Gemah Ripah Pacung juga. Ini mereka biasanya rutin membuat proyek-proyek juga. Ini buku cerita salah satu proyek yang dibuat sama teman-teman. Jadi mereka mengumpulkan beberapa cerita yang sudah mereka gunakan untuk mengajar gitu. Dan salah Hmm. satu cerita yang digunakan itu adalah judulnya sebuah cerita tentang sate. Ini dibawakan ketika mereka, ya, ini dibawakan ketika mereka sedang memberikan materi tentang api, temanya api. Gitu. Jadi Hmm. mereka terinspirasi gimana sih kira-kira sate itu pertama kali ditemukan kayak gitu. Oke, langsung aku baca aja ya. Ya. Ya, dulu ketika masih zaman meramu dan berburu makanan, nenek moyang kita tidak pernah memasak makanannya. Mereka hanya berburu dan kemudian memakan makanan itu mentah-mentah. Tapi suatu ketika mereka telah menemukan api, mereka tidak sengaja menjatuhkan daging yang mereka buru di dalam api. Wah, aromanya ternyata sangat lezat. Dan mereka mulai tertarik. Wah, sepertinya daging yang aromanya lezat ini akan enak juga kalau dimakan. Jadi mereka berusaha mengambil daging itu dengan tangannya. Hup, tangan mereka terbakar. Waduh, panas katanya. Aduh. Jadi mereka mencari cara bagaimana kita bisa mengambil daging itu ya. Dan seseorang memiliki sebuah ide. Dia mengambil sebuah tombak yang terbuat dari besi dan menusuk daging itu. Cyak! Wah! Dan dagingnya bisa didapatkan. Tapi daging itu masih panas. Aduh, bagaimana caranya kita membagi daging-daging ini? Dia harus menunggu agar dagingnya dingin dulu, agar bisa dimakan dan dibagi-bagikan. Nah, itu adalah asal mula bagaimana kita menemukan panggangan dengan menusuk dan meletakkannya di api. Tapi ada satu anak yang tidak sengaja menemukan sesuatu. Jadi awalnya dia berpikir untuk mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Dia ingin membuat daging panggang dengan tombak. Tapi anak kecil belum bisa mengambil tombak yang berat dan terbuat dari besi. Jadi dia mencari sesuatu yang lebih ringan. Apa ya? Aha, ada lidi katanya. Jadi dia mengambil lidi yang terbuat dari ranting-ranting kecil dan menusukkan beberapa daging yang juga kecil agar tidak dimarahi kalau mengambil daging yang besar. Jadi dia menusuk daging-daging itu. Cuk, cuk, cuk. Dia mendapatkan beberapa tusukan dan memanggangnya. Wih, dagingnya kelihatan enak. Aromanya sudah keluar. Dan dia segera membawa daging itu kepada ibunya. Ibu, lihat, aku juga bisa memegang daging, katanya. Wah, ternyata daging yang dipanggang oleh anak itu belum matang. Aduh. Apa yang anaknya lakukan. Jadi dia bilang, kalau gitu ibu akan mencoba daging yang kamu panggang. Dia mengambil daging yang sudah ditusuk itu dan memakannya. Tidak begitu enak karena dagingnya belum matang. Tapi ketika sibuk memakan daging itu, ibunya tersadar sesuatu. Iya ya, kok lebih mudah memakan daging ini dengan tusukan tombak yang berat? Wah,
Ibunya sangat senang karena menyadari apa yang dilakukan anaknya, dan dia berlari keluar dan memanggil para tetangga-tetangganya, para eh, kelompoknya, orang-orang di kelompoknya. Lihat, anakku menemukan sesuatu yang bagus untuk bisa dilakukan. Jadi kita bisa memanggang daging tanpa kepanasan dengan cara seperti ini. Dan dagingnya juga sudah dipotong-potong. Jadi kita bisa langsung makan. Wah, enak. Nah, sejak saat itulah orang-orang menemukan sate. Oke, begitulah ceritanya. Waduh, tepuk tangan dulu deh. Keren banget nih cara dongengnya. Jadi yang menarik di sini sebenarnya, padahal intinya itu Kak Wanda mau ngajarin tentang api. Tapi kontennya tuh tentang sate ya. Tapi bisa mendeskripsikan bahwa api itu bisa kasih kita manfaat, terus ada yang ada panas kalau dipegang kayak gitu ya. Wah, kreatif banget untuk cara ngajarnya ini. Ya, jadi bisa juga kita menggunakan satu cerita itu nggak fokus ke satu topik. Misalnya kayak asal mula sate ini, jadi kita bisa membawakan topik api, kita juga bisa membawakan topik tentang fragrance gitu, aroma gitu. Jadi sate kan juga salah satu benda yang beraroma. Jadi bisa setelah kita menceritakan ini, ditanya pada anak-anak kira-kira semuanya seperti sate, aromanya kuat gitu apa saja, dan mereka bisa menyebutkan mungkin ada aroma yang buah gitu atau bunga-bunga harum gitu. Jadi kayak ayam juga kayak gitu, ada aromanya kayak gitu. Jadi satu cerita itu bisa kita gunakan dan bisa kita kombinasikan dengan berbagai macam topik gitu. Jadi kayak kalau kita tuh punya beberapa topik untuk disampaikan misalnya dalam satu semester itu kan, dan satu cerita ini bisa jadi jembatan antara satu topik dengan topik satunya. Kayak misalnya pertama kita membahas tentang api, kemudian kita akan membahas tentang aroma gitu. Jadi bisa menggunakan cerita ini untuk jembatan antar topiknya gitu. Jadi semua yang kita pelajari itu berhubungan kayak gitu. Karena di sini tuh pengajarannya tuh pengajaran yang holistik gitu, biar semuanya terhubung. Wih, mantep banget. Nah, Kak Wanda, ini kasih tahu dong misalnya suka dukanya, ada challenge nggak, atau misalnya hambatan nih kalau misalnya mau ngedongeng untuk media pembelajaran, kalau yang di tempatnya Kak Wanda nih, challenge-nya apa kira-kira? Kalau di tempat saya kerja, saya lumayan terbantu ya, sangat terbantu sekali lagi. Karena selain teman-temannya itu bisa diajak kerja sama dengan baik kayak gitu, dan mereka sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun, terus properti kita juga lengkap. Jadi ada boneka tangan, ada kotak yang bisa digunakan untuk seperti kotak box untuk main boneka tangannya. Kemudian ada boneka yang bisa digerakkan mulutnya. Selain itu juga kita juga latihan terus untuk berdrama gitu. Jadi kita membawakan ceritanya itu dengan drama juga kayak gitu. Dan kita terus melakukan latihan gitu. Latihan baik secara micro teachingnya. Jadi kayak kita menyiapkan cerita, kita bercerita di hadapan teman-teman, kemudian mereka memberikan masukan. Habis itu kita bisa memperbaiki itu lagi. Dan kesempatan untuk belajarnya itu karena kita terus rutin ya menceritakan cerita ke anak-anak, jadi ya gampang gitu karena semua mendukung gitu faktor-faktor yang ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau belajar sendiri di rumah kayak gitu bisa sih, cuman gini aja, kita namanya bercerita itu kan skill gitu ya, jadi memang harus latihan terus kayak gitu. Misalnya rekam diri dengan handphone gitu kan, pakai videonya, terus lihat, kira-kira apa yang kurang ya gitu. Terus juga nambahin referensi tentang siapa aja sih orang-orang yang biasanya mendongeng gitu. Mereka cari info tentang mereka, nonton video mereka, nanti akan terbangun sendiri seiring berjalannya waktu gitu. Karena perlu latihan aja sih. Mantap. Oh ya, kalau waktu kecil itu kan, kalau waktu zaman saya masih kecil sih, masih zaman-zaman Teletubbies ya.
di Teletubbies tuh kan ada yang bagian dia dibacain cerita juga kan tuh. Hmm. Jadi kayak kalau Kak Wanda nih inspirasi jadi pendongengnya itu biasanya awalnya tuh kan bisa kita lihat-lihat orang juga ya. Kalau Ya, Kak ya. Wanda biasanya inspirasinya siapa nih? Kalau sekarang awalnya tuh sebetulnya nggak ini sih, maksudnya nggak ada niat dulu menjadi pendongeng tuh jadi bermenyenangkan ya gitu karena dan melihat ini apa mimik mereka kayak gitu, respon mereka gitu. Jadi ternyata mereka itu bisa terhanyut dengan apa yang kita lakukan kayak gitu. Dan mereka tuh yang menyenangkan dari anak-anak itu adalah pertama mereka tuh nggak bisa bohong gitu. Kalau misalnya mereka suka ya mereka bilang suka. Kalau nggak suka mereka ya main gitu ketika kita bercerita gitu. Jadi itu kayak tantangan dan juga ketika anak-anak itu bisa fokus gitu mendengarkan kita bercerita gitu dan respon mereka bagus itu kayak kesenangan tersendiri gitu. Itu yang memotivasi sebetulnya. Kayaknya aku ingin bercerita deh. Aku ingin menceritakan lebih banyak lagi ke anak-anak lain kayak gitu. Dan biasanya respon anak-anak itu ketika setelah bercerita itu biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan kayak misalnya menggambar atau apa gitu kan. Dia tuh kayak mereka datang sendiri ke aku gitu dan bilang, "Kak, aku mau sama kakak," kayak gitu. Itu yang membuat, wih, menyenangkan sekali gitu mendapatkan Gemes. perlakuan seperti itu ya. Jadi motivasinya sebetulnya anak-anak itu. Terus setelah itu, setelah saya terjun, setelah membuat video-video dan ngelihat kayaknya ada sesuatu yang masih belum deh, saya masih belum suka ekspresinya kayak gitu. Uh, Mulailah kita mengadakan sesi lagi untuk sharing. Kita punya kayak uh, mentor gitu dari Belanda, pendiri yayasan kita. Jadi kita melakukan sesi Skype kayak gitu, tatap muka via online gitu, dan kita melakukan saling bercerita gitu, bertukar cerita dengan kita bercerita, terus kemudian dapat feedback, dapat masukan, dan dia menceritakan kembali kayak gitu. Jadi kita bisa melihat, oh ini contoh lain lagi gitu. Terus saya juga mengikuti beberapa teman yang di Bali yang memang sudah membuat channel mendongeng sendiri kayak gitu. Itu salah satu juga. Jadi kan itu kalau yang saya temui sekarang baru kalau teman-teman Bali itu biasanya channelnya berbahasa Bali gitu. Oh itu referensi untuk bahasa Bali. Terus kalau misalnya yang bahasa Indonesia ada yang Kampung Dongeng Indonesia itu aku ikutin beberapa pendongengnya yang dari Kampung Indonesia dan itu aku lihat oh iya ini yang bagus nih dipertahankan kayak gitu. Ini kayaknya yang harus aku improve kayak gitu-gitu. Oh ya Kak Wanda mau tanya nih, kan misalnya kalau di tempat kerja nih Kak Wanda kan ngedongenginnya itu anak-anak yang Kak Wanda lihat langsung ya. Iya. Kalau sekarang kan Kak Wanda juga developing YouTube channelnya. Nah, Iya. waktu buat konten di YouTube channel yang nanti diunggah ada di Instagram juga, itu apa sih bedanya? Emang skill dongengnya beda kalau ada orangnya langsung yang lihat, maksudnya real viewers itu Iya, beda iya. nggak sama misalnya kita cuma ngelihat apa nih kaca apa layar doang gitu Iya, kan? iya. Nah, Iya. ada skill khususnya nggak? Kalau skill khususnya mungkin ini ya, sebetulnya perbedaannya kayak gini, ketika di depan anak-anak itu kita biasanya bisa lebih lepas, apalagi kalau kita udah terbiasa gitu, improve-nya langsung ketika ada bersama anak-anak, dan kita juga bisa melibatkan anak, kayak misalnya, saya sebetulnya lebih suka mendongeng di hadapan anak-anak gitu, jadi ketika melihat misalnya kita mendongeng gitu, ada anak ada yang bosan kayak gitu-gitu, jadi ada challenge, ada kesempatan untuk ngimprove gitu. Gimana ya? Langsung mikir gitu kan ketika mendongengnya gimana ya caranya biar mereka itu bisa ngikutin ceritanya gitu. Jadi langsung kita ngajak anak-anak improve-nya langsung di tempat gitu kan, ngajak anak-anak langsung ayo kita ambil mangga kayak gitu. Mereka ikut ngambil kayak gitu berpura-pura ngambil mangga dan tapi kalau anak-anak itu ngerasakan bahwa itu pengalaman realnya dia kayak gitu. Itu yang saya sukai sebetulnya karena
terlibat langsung dengan anak-anak itu lebih gimana ya, emosinya lebih dapet gitu untuk ini. Dan kalau misalnya di video sebetulnya memang banyak kendalanya, salah satunya adalah teknik untuk bisa berbicara di depan kamera gitu kan, karena awal-awalnya tuh saya sempat malu sendiri gitu ngeliatin muka saya di depan kamera, aduh malu gitu. Sampai-sampai ketika saya upload videonya di YouTube, terus ada temen nih di samping saya muter video itu gitu. Saya malu sendiri gitu dengerin suaranya, dengerin, "Kak, jangan dong diputer di sini," gitu aku bilang gitu. Jadi kayak malu, di awalnya malu sekali gitu. Tapi memang tujuannya itu adalah pengen belajar dulu, pengen belajar untuk biar fasih gitu untuk di depan kamera. Karena sebelum nonggeng tuh aku juga sempat bikin video-video kayak video wawancara kayak gitu-gitu, dan aku ngeliat, ih aku kayaknya malu deh gitu, masih malu, masih kaku di depan kamera, masih belum fasih kayak gitu-gitu. Jadi mungkin mendongeng ini salah satunya bisa bikin lebih fasih karena nggak perlu dialog kan sama orang gitu, dan sendiri aja gitu. Habis itu dari sana semakin lama itu semakin ini sih, semakin udah ya biasalah kayak gitu. Cuman masih kadang kalau misalnya rekam cerita itu masih sendirian gitu, nggak berani atau malu tuh dilihatin sama orang-orang. Cuman ya seiring berjalannya waktu itu akan hilang, malunya akan hilang gitu. Jadi ngedongeng online ini juga kayak sarana belajar gitu ya buat Iya, Kawanda latihan. improving Iya. Dan improving dan skillnya juga impact ke kerjaan gitu ya. iya betul. Oke, Dan juga betul. dampaknya banyak sih ya. Karena selain improve diri sendiri, habis itu kita juga bisa berbagi ya ke orang-orang gitu. Ternyata responnya bagus gitu. Oh, ternyata uh, mereka membutuhkan gitu orang-orang yang bisa mendongeng kayak gitu-gitu. Karena itu apalagi masa pandemi gini kan orang-orang butuh hiburan kayak gitu-gitu. Jadi dan ini salah satu sesuatu yang apa ya, entertain gitu untuk mereka juga gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya, jadi ya saya terusin gitu. Wah, mantap banget. Kak Wanda nih mau tanya dikit ya. Kalau misalnya selama udah mulai sering upload video nih, selama pengalaman kesini-kesini itu komennya gimana sih feedback dari video yang udah Kak Wanda upload gitu? Ya, feedbacknya yang awal-awal itu biasanya saya di awal-awal tuh saya dapat banyak masukan ya, kayaknya tambahin musik deh bagus kayak gitu. Kayaknya durasinya harusnya segini kayak gitu-gitu. Dan ada komen yang ngajakin bahwa gimana kalau dongengnya itu ditambahkan apa namanya, pesan moral di akhirnya gitu. Dan itu lumayan banyak yang minta gitu. Pesan moral karena anak saya atau adik saya nggak mau ini nih, nggak mau diajak diskusi untuk setelah mendongeng gitu, mereka nggak mau mendiskusikan dongengnya gitu. Atau mereka nanya nih gitu kan, karena kita sudah terbiasa di Indonesia membawakan dongeng itu harus ada pesan moralnya kayak gitu di akhir kayak gitu, kayak pemberian secara eksplisit gitu, nggak pernah implisit. Cuman pengalaman saya di tempat kerja sebetulnya memberikan apa ya, pesan moral secara eksplisit itu sebetulnya boleh sih, tapi tidak begitu penting. Yang penting adalah bagaimana mereka itu bisa langsung menginternalisasi cerita dengan dirinya sendiri. Karena kalau anak kecil gitu, secara kata-kata mereka masih terbatas, pengalaman mereka masih terbatas itu. Jadi mereka tuh biasanya nggak ngerti kalau dibilang kamu harus berbuat baik atau kamu harus berbagi dengan orang lain kayak gitu. Mereka belum ngerti berbuat baik itu apa sih, gitu. Berbagi itu apa sih gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menceritakan itu kan, menceritakan dengan baik, dengan ekspresi yang tepat, dengan mimik, dengan gestur, dan bisa menyerap imajinasi mereka seolah mereka yang melakukan sendiri. Jadi mereka tuh akan dengan sendirinya menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam dongeng itu ke kehidupan mereka atau ke perilaku mereka kayak gitu. Misalnya tentang berbagi nih, mereka nggak tahu berbagi itu apa, tapi mereka ngerti kalau dia punya dua misalnya dan temannya nggak punya, dia bisa ngasih satu dan mereka berdua sama-sama punya kayak gitu.
mereka nggak ngerti baik itu apa, tapi mereka tuh bisa kayak misalnya temennya jatuh atau temennya nangis, mereka bisa peluk mereka kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke aplikasi langsung sikapnya gitu. Itu yang ditanamkan sebetulnya ketika bercerita gitu. Nggak perlu kita menyatakan bahwa ini baik, ini tidak baik, dan itu sebetulnya gini, kalau kita apa ya, mengkategorikan sesuatu udah fix gitu kan, misalnya dia baik gitu, itu kayak mereka tuh akan terframe dalam satu kotak itu aja gitu. Sedangkan yang dibutuhkan adalah kan biasanya kita membangun berpikir kritis kayak gitu, bisa menganalisis situasi. Karena ada suatu hal yang sebetulnya bisa jadi baik, tapi konteksnya itu tidak tepat dilakukan dan itu dampaknya buruk kayak gitu. Kayak misalnya sempat saya menceritakan tentang cerita laba-laba. Laba-labanya itu asik sekali membuat sarang gitu, membuat ya webnya mereka gitu, sarangnya mereka gitu. Dia tuh sampai-sampai ada binatang lain yang ngajakin dia main, ngajakin dia jalan-jalan, ngajakin dia mencari berburu serangga gitu, dia nggak mau gitu, dia fokus ke sana. Terus ada satu anak yang nonton videonya bertanya kayak gini, Bu, kalau gitu laba-labanya tuh baik apa jahat gitu dia bilang. Jadi kayak kalau kita itu kan bisa dilihat dari dua sisi kan. Kalau kita melihat sisi dia tuh tekun mengerjakan apa yang dia lakukan dan dia tuh nggak mau teralihkan dengan ajakan teman-temannya kayak gitu, itu akan menjadi poin yang baik. Gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi dia lu nggak mau nyaut sama teman-temannya gitu, padahal udah diajakin teman-temannya baik hati, itu akan menjadi sesuatu yang buruk kayak gitu. Jadi baik dan buruk itu sebetulnya bisa dipandang dengan konteks tertentu gitu, nggak bisa dikategorikan ini baik dan selamanya ini adalah baik gitu. Ini buruk dan selamanya itu adalah buruk. Dan untuk anak-anak itulah yang kita berusaha kembangkan, tanamkan dalam diri mereka bahwa kita harus menganalisis situasi kayak gitu-gitu. Kita harus mengajarkan mereka berpikir kritis kayak gitu. Makanya biarkan terbuka gini ya, konsep segala kemungkinan terbuka kayak gitu. Jadi mereka yang memutuskan sendiri apakah ini baik atau buruk kayak gitu. Mengajarkan mengambil keputusan jadinya untuk efek jangka panjangnya kayak gitu. Jadi pendongeng ini punya andil besar ya buat membentuk karakter anak yang dapat dongengnya. Kalau dulu kan kita penuh sama doktrin ini baik, ini buruk, ini nggak boleh, betul. Ini boleh. Jadi kalau yang di dongengnya Kawanda itu kita lebih banyak mereka yang ambil keputusan sendiri dengan kita betul. Cuma ngasih konsekuensinya ini kamu yang putusin deh kalau dia tuh baik apa buruk gitu ya. Wah betul. Keren banget nih, kayak pendidikan milenial banget. Iya. Dan itu yang sebetulnya kita kembangkan di yayasan, di BSB Bali dan di PAUD Kumarasentana gitu. Pengennya memberikan satu impact kepada pendidikan di Bali dan di Indonesia gitu kan, karena memang kebetulan yang menggagas pendidikan ini sendiri adalah orang dari Belanda gitu, kita panggilnya Oma Marha gitu. Dia ingin memberikan pendidikan yang sebenar-benarnya gitu, pendidikan yang sebenar-benarnya yang benar-benar bermanfaat untuk kehidupan mereka dan nggak cuma teori gitu, tapi langsung ke praktik langsung. Jadi kayak misalnya langsung ke bagaimana mereka melakukan nilai-nilai atau mengaplikasikan nilai-nilai yang harusnya mereka miliki di dalam dirinya. Ya, bagaimana anak-anak itu bisa mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri, bisa menganalisis situasi kayak gitu-gitu. Aku banyak belajar sih sebetulnya di yayasan ini gitu. Jadi kayak benar-benar mengubah sudut pandang tentang pendidikan gitu. Jadi dan intens gitu. Mereka di sini kan kita melakukan cukup banyak tugas gitu ya. Tugas-tugas untuk pengembangan diri dan itu cukup intens gitu. Jadi kayak progresnya itu terus kayak gitu. Jadi workload kalau mau kerja di yayasan situ juga lumayan ya, tapi
in other side kita juga improving juga ya Iya, betul. skill kita secara pribadi Betul. ya. Wah, Betul. mantap nih. Untuk pengembangan Aku sampai diri itu lupa nih bagus mau banget. termasuk pengembangan pundi-pundi profesi masa depan lewat YouTube channelnya ya. Itu sebetulnya gini aja sih. Aku nggak berharap banyak biar dapat apa ya kayak advertisement kayak gitu-gitu. Karena di awal itu untuk sarana latihan kayak gitu dan ya kedepannya sih aku pengen membuat sesuatu dari itu kayak misalnya mungkin apa ya kayak ngajakin guru-guru nih untuk bagaimana sih bisa mendongeng yang baik kayak gitu. Cuman sekarang tuh masih ngumpulin kayak teknik-teknik. Aku juga masih belajar tentang bagaimana cara mendongeng yang terbaik gitu. Bagaimana bisa nanti harapannya kan aku bisa mengajak guru-guru dan menularkan bagaimana sih mendongeng yang baik kayak gitu-gitu. Dan sebetulnya mendongeng ini nggak cuma untuk guru gitu, untuk orang tua pun bagus gitu. Karena aku sempat nonton video yang dibawakan oleh seorang psikologis orang India namanya Widya Ragu dan dia mengatakan bahwa ketika kita mendengarkan dongeng kita tuh melepas hormon oksitosin gitu. Hormon itu adalah hormon yang bertanggung jawab untuk perasaan bahagia gitu. Dan ketika hormon oksitosin dilepas gitu, kita bisa menikmati ceritanya, kita bisa menjadi rileks dan apa namanya? Kita menjadi terhubung dengan si pencerita gitu. Dan bayangkan kalau misalnya orang tua yang menceritakan itu ke anaknya gitu. Jadi perasaan terhubung itu akan ada di antara orang tua dan anak. Jadi kedekatan orang tua dan anak itu bisa semakin baik gitu dan perkembangan anak pasti akan semakin baik ketika mereka kedekatan dengan orang tuanya tuh baik kayak gitu. Ya bener banget ya mungkin kita apa namanya mendongeng ini juga bagus ya karena kita tuh nggak cuma ngasih apa ya sekedar analogi gitu ya jadi emang harus kita juga punya ceritanya alurnya kayak gimana. Iya betul. Ya dan mungkin kita dan juga udah ini, jarang banget ya tradisi dongeng udah jarang banget sekarang ya kan. Iya betul. Ya makanya itu yang harus dihidupkan gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya dibilang jarang, ada juga komunitasnya gitu. Ada juga yang memang konsen, orang-orang yang konsen dengan mendongeng kayak gitu. Di Bali juga ada sih kayak Bali Mendongeng kayak gitu channelnya. Itu konsen banget untuk menceritakan dongeng-dongeng untuk anak-anak kayak gitu-gitu. Dan sebetulnya manfaat dongeng itu sangat banyak, apalagi untuk anak kecil gitu. Karena mereka kan baru-baru belum dapat pengalaman, belum banyak ketemu orang. Jadi ketika mendengarkan dongeng, mereka mendapat kosakata baru, mereka mendapatkan pengalaman belajar langsung yang baru. Ketika mereka tuh terserap benar-benar dalam cerita dan kayak mereka lah tokoh utama dalam cerita itu gitu. Anak-anak kan sering gitu dia menganggap dirinya tuh Superman, menganggap dirinya itu apa gitu. Karena mereka tuh mudah terserap, masih imajinasinya tuh masih bagus banget ya. Dan itu yang sebetulnya momen yang tepat untuk membentuk anak-anak kayak gitu. Banyak hal yang bisa untuk anak-anak terutama banyak sekali hal yang bisa diimprove dalam diri mereka ketika mereka tuh terlibat mendengarkan dan juga ikut mendongeng kayak gitu. Ada juga satu contoh kemarin ada videoku tentang tikus putih judulnya itu menggunakan wayang-wayangan dari kertas gitu. Jadi aku cari beberapa gambar orang dan gambar background kerajaan gitu. Terus aku potong dan aku tempel dengan lidi kayak gitu kan. Itu aku gunakan sebagai media untuk belajar gitu. Tapi sebetulnya di video itu tuh masih kurang bagus visualnya gitu ya. Cuman ada efek bagusnya ketika ada adik temenku gitu, dia bercerita, Kak, ini adikku nonton video kakak yang ada wayangnya tuh, setelah nonton itu dia buat sendiri loh gitu. Jadi ternyata itu juga bisa membuat anak-anak termotivasi untuk membuat kreativitas gitu. Jadi kayak aku harus mengembangkan lagi nih apa nih setelah membuat wayang dari kertas itu kayak gitu. Selain wayang misalnya boneka, terus apa lagi nih gitu. Ya benda-benda di sekitar yang bisa digunakan untuk bercerita kayak gitu.
Dan itu ternyata memicu kreativitas mereka dan mereka ingin mencoba hal baru kayak gitu. Banyak manfaatnya untuk anak-anak. Nah, ini ada dari viewers Kak Mhm, Kak Sinta nih. Kak Sinta ini awardee dan psikolog juga. Dia mau tanya nih mhm, sama Kak Wanda. Terus ada Kak Asnawa juga nih kasih mhm. sapaan buat Kak Wanda. Halo Ilu Ya, Bulele. Nah, ini Kak Sinta halo. tanya, kalau kategorinya itu kan kata kadang tuh dongeng tuh ada konten-kontennya itu harus Mhm, dipilih yang cocok mhm. mungkin ya. Ya, Kalau ya. yang toddler kayak usia 1 sampai 3 tahun itu banyak kontennya yang kayak apa atau penyajiannya tuh kayak gimana. Sedangkan kalau Mhm, yang kids yang udah agak besar tuh baiknya kita pilih konten yang seperti apa gitu kawan. Mungkin mhm. kasih tipsnya deh. Ya, ya. Kalau biasanya yang anak-anak itu karena dia masih penalarannya atau pemahamannya itu masih apa namanya baru gitu ya, masih belum terdevelop dengan baik, itu biasanya kita cari cerita yang konfliknya itu tidak terlalu rumit gitu. Kayak misalnya kemarin aku ada cerita tentang The Very Greedy Bee gitu. Cuman dia tuh makan bunga, habis itu apa namanya makan sari bunga, nggak mau ngasih tahu orang-orang, terus ketiduran, habis itu uh, uh, kemalaman gitu, dia nggak tahu jalan pulang nih, dan dibantu sama beberapa serangga lain untuk pulang gitu ke rumahnya kayak gitu. Terus kayak misalnya sebetulnya ya kayak gitu-gitu lah. Yang konfliknya itu ringan kayak gitu. Kalau yang kelas yang lebih lebih besar itu bisa pakai yang konfliknya yang lebih lebih apa ya lebih panjang kayak gitu. Terus durasi waktu juga sih. eh, tapi durasi waktu itu juga tergantung sama si penceritanya. Kalau penceritanya itu bagus menceritakan, cukup panjang pun nggak masalah gitu. Kalau misalnya untuk awal-awal itu bisa pilih cerita yang cukup singkat waktunya kayak gitu untuk ya main aman gitu loh biar bisa menjelaskan ke anak-anak. Terus masalah sebetulnya ada cerita yang bisa kok diceritakan ke anak-anak kecil dan bisa disederhanakan gitu dengan cerita yang sama. Terus ada cerita yang misalnya untuk anak kecil nih, tapi bisa related juga sama sama orang anak-anak yang kelas besar kayak gitu. Itu kita tergantung kita yang menyesuaikan nanti dengan cerita itu gitu. Karena ceritanya fungsinya itu bisa apa ya penyajiannya itu bisa disederhanakan atau bisa dibuat agak kompleks kayak gitu. Tergantung tujuannya gitu. Terus biasanya kalau misalnya ke anak-anak karena mereka tuh lebih lebih durasi durasi waktu konsentrasinya tuh lebih apa namanya lebih singkat gitu ya. Biasanya tuh kita harus lebih ekspresif ekspresif yang agak lebay kayak gitu. Itu yang mereka biasanya tangkap tuh suka diberikan dalam cerita uh, apa namanya cerita cerita aku ada cerita tentang uh, kenapa belalang sembah itu berburu makanan gitu. Dan dia tuh harus apa ya kayak ada tarian belalang sembah, kita ngajak mereka menari. Bagaimana belalang sembah menari kayak gitu. Jadi mereka mereka nyoba-nyoba kan, gini dia gini gitu kayak gitu. Jadi kayak banyak banyak libatkan mereka dalam cerita itu kalau anak-anak gitu. Kalau yang kalau yang lebih besar gitu biasanya harus lebih kalem kalemnya tuh tapi nggak bikin ngantuk gitu harus powerful gitu kayak ada eh, nggak perlu lebay mengeluarkan emosi nggak perlu mengajak mereka tuh seperti anak-anak tapi tepat gitu ketika bahagia gimana mengekspresikan bahagia itu ketika sedih itu bagaimana mengekspresikan sedih itu dan juga yang nggak perlu terlalu lebay gitu terus kalau masalah melibatkan bisa juga melibatkan anak-anak tapi kayak nggak perlu kayak anak-anak kecil tuh ayo ambil mangganya kayak gitu-gitu nggak perlu kayak misalnya mereka tuh suka dilibatkan ketika kita mengganti nama tokoh dengan nama mereka kayak gitu misalnya wah ternyata Hmm. apa misalnya Andi namanya kan Andi bersikap sangat baik dengan siapa gitu misalnya jadi mereka tuh merasa ih aku dilibatkan nih gitu itu sih biasanya tips-tipsnya dan variasi cerita sih juga kayak misalnya ada satu cerita yang misalnya mungkin sederhana dia tapi bisa dibawakan dengan kayak nggak cuma diceritakan dengan buku gitu kita bisa bermain peran kayak gitu kayak kayak lebih ke drama jadinya kayak gitu
mereka lebih tertarik jadinya kayak gitu. Oke, makasih. Kita sapa dulu viewers yang udah ikutan join, beli semua, beli with Wendra, sama ini kayaknya temenan sama beli Astawa ya. Iya, sempat Halo, ketemu beberapa makasih kali. semua yang udah join. Jadi kalau disimpulin itu berarti kalau pendongeng itu wes jadi scriptwriter, wes jadi sutradarane, wes jadi aktrisnya juga ya. Iya, kompleks. Nah, mungkin kalau kalau buat ibu-ibu muda nih sama bapak-bapak, mungkin kan dia nggak ada waktu buat media ya. Kalau di rumah misalnya pulang kerja tuh, terus malam mau Nina boboin anaknya nih, mau dikasih dongeng nih misalnya. Kira-kira tipsnya apa sih yang bisa dilakuin buat bapak ibu muda zaman sekarang nih yang ogah nih, aku mau kalau aku beli buku gambar, buku yang ada gambaran ntar juga dirobek-robek anakku misalnya kayak gitu. Tapi aku juga nggak mau tanya apa namanya, aku juga nggak mau terlalu banyak kasih screen time atau kasih gadget aja sama anakku. Nah, kalau kayak gitu gimana Kak Wanda? Bisa banyak sih yang dilakukan ya, misalnya kayak kita main dengan bayangan kayak gitu. Kayak ada kan lampu gitu, terus kita pura-pura tangannya tuh coba jadi apa gitu kan, ada yang kayak jadi anjing kayak gitu-gitu, itu bisa dicoba. Terus mungkin anak-anaknya punya boneka, itu juga bisa digunakan untuk apa namanya, bercerita kayak gitu. Terus juga mungkin ada beberapa mainan lain, kayak misalnya anak-anak punya mainan apa namanya, mainan masak-masakan gitu misalnya, bisa aja tekonya dianggap bergerak kayak gitu. Kalau anak kecil tuh imajinasinya tuh masih pure banget gitu. Jadi apapun bisa mereka imajinasikan hidup kayak gitu. Terus bisa juga apa namanya, kita misalnya ikat kepala gitu pakai apa, berpura-pura menjadi ninja gitu kan, pakai baju aja kelihatan matanya aja, itu bisa juga. Itu menarik bagi mereka. Satu aja perubahan di dalam apa bagian tubuh kita tuh mereka udah tertarik banget kayak gitu. Terus misalnya kalau misalnya mau bercerita langsung, itu kayak libatkan mereka aja, kayak misalnya apa, libatkan anak-anak itu badannya, kayak misalnya ayo kita hitung jumlah bintang kayak gitu-gitu. Jadi hitung 1, 2, 3. Jadi macam-macam sih bisa di ini. Apapun benda yang ada di rumah itu bisa digunakan untuk bercerita gitu. Kalau misalnya mau santai duduk itu bisa kayak apa namanya, pakai bayangan tangan kayak gitu-gitu. Terus bisa juga bercerita aja sambil mengajak anak melakukan sesuatu kayak gitu. Sebenarnya itu harus kreatif dari orang tuanya gitu ya. Jadi bisa pakai bayangan gitu, terus pakai benda sekitar, yang penting ada perubahan ya. Sama mungkin intonasi suara dirubah gitu ya Kak Wanda ya. Wih, ini udah belum apa-apa udah diajakin collabs nih Kak Ilu Buleleng sama Bli Asnawa buat garap cerita anak PAUD di TK tentang konten Trihita Karana. Wih, mantep nih, Bli. Bisa. Pakai versi 3 bahasa, bahasa Indo, Bali sama Inggris. Cocok nggak nih? Untuk bahasa Inggris mungkin aku baru belajar. Seru-seru, main ke Pacung berarti ya nanti setelah pandemi corona. Ya, teman-teman di sini juga terbuka kalau orang-orang mau main ke sini gitu, nanya-nanya apa kayak gitu. Ngomong-ngomong nih Kak Wanda, kemarin kan ada konten yang dongeng tentang corona nih. Iya. Itu tuh gimana cerita nilai apa sih sebenarnya yang pengen aku belum nonton sih semua video corona itu. Pembelajaran apa sih yang sebenarnya mungkin kita bisa manfaatin buat ngasih edukasi kesehatan Kak. Tapi mungkin garis besar isi ceritanya mungkin Kak Wanda bisa ceritain ya. Iya. Aku ada bikin 2 video sih. Yang pertama video bahasa Indonesia, itu tentang kayak isinya adalah pengenalan tentang corona itu apa, habis itu bagaimana dia itu bisa tinggal atau hidup kayak gitu, bisa tinggal di mana aja gitu, gimana cara penularannya gitu. Cuman videonya nggak sempurna gitu, karena setelah aku cek, aku awalnya berpikir kalau
ada adegan cuci tangannya kan, dan aku buatin lagu itu. Aku di pikiranku tuh adalah cuci tangan tuh udah pasti pakai sabun gitu kan. Tapi aku lupa menjelaskan menggunakan sabun cuci tangannya di video itu kayak gitu. Itu enggak sisi imperfectnya, karena ya kemarin itu aku baru-baru coba buat cerita kayak gitu. Apa namanya? Tapi untuk video itu anak-anak yang usia kecil itu memang suka dia karena ada lagunya gitu kan. Tapi untuk setelah aku dialog sama sama apa ya, mentorku gitu, uh, dijelaskan bahwa sebetulnya anak-anak yang umur kecil itu mereka nggak akan ngerti tentang uh, coronanya bisa nempel di dinding, bisa nempel di gelas kayak gitu-gitu. Mereka nggak ngerti karena mereka nggak bisa ngelihat langsung kayak gitu. Jadi lebih ke kalau mengedukasi anak-anak itu lebih ke apa sih yang harus mereka lakukan. Memang corona ini membuat suasana itu menjadi apa ya, membingungkan gitu ya, semua gini berubah, semua aktivitas berubah. Tapi bagaimana membuat anak itu merasa aman kayak gitu di tengah kondisi seperti ini gitu. Jadi untuk anak yang kecil itu lagunya mungkin menarik, tapi mereka belum bisa memahami gitu apa yang diceritakan. Tapi untuk anak-anak yang lebih besar yang sudah mengerti tentang apa ya, tentang konsep-konsep bagaimana itu virus kayak gitu-gitu tuh bisa menggunakan itu sebagai bahan edukasi. Nah, video yang kedua itu video berbahasa Bali. Itu sebetulnya sindiran aja sih. Itu aku buat karena aku ngerasa ini apa namanya? Ngerasa agak dalam situasi ini agak ngerasa uh, bisa bisa situasi corona ini kadang membuat orang melakukan tindakan-tindakan yang enggak apa ya, tidak bermanfaat untuk orang lain, kayak misalnya menyetel musik keras-keras, dan aku ngerasa terganggu banget karena aku harus bikin video gitu, dan kalau musiknya keras kan udah nggak bisa rekaman dah gitu. Itu yang memotivasi, jadi kayak terus kelucuan-kelucuan yang ada di masyarakat kayak misalnya jaga jarak gitu. Oh ternyata aku kan ambil tokoh Ibelog ya. Jaga jarak, dia mendefinisikan jaga jarak itu adalah menjaga pohon jarak gitu, bukan bukan apa melakukan apa ya, bukan tidak kontak dengan orang lain, bukan kayak gitu. Dia menjaga jarak itu kan, itu kayak kalau saya cuma mengambil kelucuan dan juga apa yang terjadi di masyarakat kayak gitu, bahwa sebetulnya uh, kan ada juga yang ini corona nih gitu, kita tuh udah nggak kerja lagi, ayo kita minum-minum kayak gitu, ayo kita kumpul-kumpul kayak gitu gitu. Padahal itu kan cukup berbahaya, apalagi pas awal-awal, fase awal-awal itu kan. Jadi itu yang keresahan aja yang isinya tentang yang video yang bahasa Bali itu gitu. Kalau yang bahasa Indonesia tuh ya cocok untuk anak-anak itu untuk di-share kayak gitu. Wah, seru banget ya. Ini ada Kak Mary. Halo Kak Mary. Ada Wish Festival ID. Oh ya, aku kasih info sedikit mungkin bagi teman-teman yang baru join. Di sini Mata Garuda akan memfasilitasi teman-teman, mungkin kita memang belum ada program mentorship, tapi buat teman-teman yang mau tahu tentang beasiswa LPDP itu bisa DM kita, atau misalnya teman-teman mau tanya-tanya sesuatu tentang universitas tujuan, coveran LPDP itu apa aja, terus kayak gimana sih syarat-syaratnya, harus siapin apa aja, juga teman-teman bisa follow IG-nya Mata Garuda Bali, bisa DM kita. Nanti kalau misalnya kita ini kan banyak orang ya, jadi teman-teman misalnya aku mau kuliah ke UK nih tapi aku nggak ada teman, kita bisa kasih teman-teman untuk link siapa sih kakak dari Mata Garuda Bali yang lagi di sana, atau Mata Garuda di wilayah lainnya gitu ya. Kebetulan kemarin Mata Garuda juga lagi collab untuk ngadain Wish Festival ID. Itu adalah pameran beasiswa terbesar di Bali. Kebetulan kemarin Kak Tio info banyak. Jadi teman-teman, kita nggak cuma ada booth scholarship dari LPDP aja, nggak cuma beasiswa LPDP aja yang diundang, tapi juga beasiswa lainnya ada dari Australia Scholarship, dari beasiswa Tulip atau beasiswa lainnya ya. Oke, nggak terasa banget nih ngobrolnya udah hampir sejam. Oh ya. Seru banget ya ngobrol sama Kak Wanda. Jadi kita bisa belajar banyak ya, Mbak. Mungkin buat para pengajar ya,
aku juga pengajar sih, tapi aku ngajarnya orang gede-gede. Tapi Ah, mungkin dongeng juga salah satu teknik mengajar kreatif yang mungkin perlu kita asah ya. Soalnya kalau iya. dilihat dari negara lain itu, kayaknya teknik pembelajaran di Indonesia tuh cenderung monoton ya kalau kita nggak Mhm. dapet influence dari negara lain. Iya, betul. Kalau kemarin tuh aku kalau nggak salah nonton channel TV itu tentang kewaspadaan api juga di suatu desa Mhm. di Jepang yang memang mereka tuh sering kebakaran dan mereka tuh Hmm. pemadam kebakarannya itu ngasih sosialisasi pakai dongeng. Nah, aku tuh Iya, jadi iya. terinspirasi gitu loh. Orang besar aja tuh suka kalau didongengin, apalagi Iya, betul, anak-anak. betul. Jadi materinya tuh masuk gitu ya. Iya, betul. Karena itu tadi ada Jadi hormon oksitosin yang keluar. Jadi siapapun yang kayak mendengarkan dan terserap dalam dongeng itu pasti akan ngerasain suatu koneksi kayak gitu. Jadi mereka tertarik kayak gitu-gitu. aku setuju banget. Mungkin juga pas kalau didongengin tuh mood kita jadi bagus ya. Jadi Iya, kita belajar betul. dalam suasana yang happy. Jadi tentu Mhm. apa materi pembelajarannya itu bisa lebih gampang dicerna. Iya, Wah, betul. mantep banget nih. Dongeng untuk semua usia. Mungkin nanti Iya. kita perlu project-project berikutnya. Makasih Iya. banyak Kak Wanda udah mau sharing tentang kegiatan mendongengnya. Sukses terus buat YouTube channelnya untuk karirnya semua. Iya, makasih juga nih Makasih udah juga diajak buat gabung sama Mata Garuda. oke. Makasih juga buat teman-teman yang udah pada jadi ikut join live kita hari ini. Iya, makasih Makasih teman-teman Kak ya. Lintang, mungkin habis ini Kak Lintang jadi sebagai adminnya Mata Garuda Bali akan ngepost gimana sih caranya dapat giveaway dari Mata Garuda Bali. Mata Ah, Garuda Bali asik. akan ngasih giveaway berupa merchandise. Isinya itu adalah gimana sih perjalanan seorang pelajar-pelajar yang bisa belajar ke luar negeri. Aduh, Hmm. kalau biasanya kita Buku ya, cuma buku. ngintip-ngintip aja, ini langsung sharing pengalamannya langsung. Ah. Mungkin teman-teman kita juga saya juga mau kasih tahu selain kita akan ngasih giveaway, kita juga lagi ada program donasi gotong royong borong sayur. Jadi teman-teman yang nggak punya cash bisa donasi mulai goceng Rp5.000 lewat GoPay atau e-wallet lainnya. Nanti kita akan melakukan donasi bagi-bagi sayur gratis di 9 kabupaten serentak di Bali. Oke. Hmm. Apalagi ya programnya ya. Nanti deh Kalintang yang bakalan kasih tahu semuanya. Iya. Mungkin Kak Wanda bantu juga ya kita buat sharing gotong royong sayur. Iya, oke. Aku juga Ini udah kita lihat sih tuh playernya. sebenarnya kita tuh sebenarnya kepikiran kayak di Malang gitu loh yang kayak sayurnya wes dibuang-buang gitu. Kita Hmm. sebenarnya emang nggak mau kejadian itu terjadi ya. Selain itu Iya, juga betul. kita biar perekonomian lokal tuh tetap bergerak kan. Mhm. Selain itu juga kita nggak mau teman-teman semua cuma makan frozen food atau Iya, betul. yang Tommy, instan-instan. Jadi ya. kita belanja ya seperlunya. Nanti kalau wes busuk beli lagi dikit Iya, gitu. betul. Tapi karena nanti bulan bulan depan mungkin petani itu bakalan panen banyak banget ya sekitar 2 ton. Hmm. Kalau misalnya kita nggak bantu beli, kasihan banget petani-petani lokal Iya, kita iya. gitu ya. Soalnya Mhm. kan kayak hotel-hotel sekarang udah pada nggak beli sayur lagi, pada Iya. merumahkan pegawainya. Jadi kita juga bantu distribusinya biar sama-sama jalan. Oke. Mhm. Iya. Makasih banyak Program Kak yang Wanda. bagus, ya. Mungkin Iya. kita udahin dulu sampai di sini. Teman-teman habis ini yang lagi live atau Kak Wanda juga mungkin untuk apa namanya aturan giveaway-nya bakal di-share di postingan IG berikutnya. Selamat Oke. sore, happy weekend. Ya, terima kasih Mata Garuda Bye-bye. Bali. Terima kasih Kak Dia. Thank you semua. Semoga sehat Ya, selalu. terima kasih semua juga. Oke, bye-bye.